Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita mencoba membahas kaitannya dengan sebuah organisasi pergerakan bernama Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi orang-orang Hindia Belanda yang sedang melakukan studi di Belanda. Artinya, organisasi Perhimpunan Indonesia ini berada di Belanda. Baik, kita mulai semangat mahasiswa rantau. Saya pikir sampai sekarang setiap mahasiswa itu memiliki sebuah perhimpunan. Saya punya pengalaman di Yogyakarta kumpul dengan perhimpunan atau perkumpulan mahasiswa dari Kalimantan Barat. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Sumatera Selatan. Begitu pula ketika masa pergerakan, adanya politik etis memberikan sedikit angin segar bagi orang-orang tertentu untuk mendapatkan pendidikan di Belanda. Salah satunya mereka-mereka yang mendirikan organisasi atau pergerakan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia sendiri semula bernama Indische Vereniging yang didirikan 25 Oktober 1908 oleh Sumitro Sultan Kasayangan Soripada dan diketuai oleh Raden Mas Noto Suroto. Jika tidak keliru, Raden Mas Noto Suroto itu adalah putra dari Raden Mas Kusumo Utoyo yang menjadi salah satu pengurus Budi Utomo di Yogyakarta. Ya, tujuan Indische Vereniging itu didirikan sebetulnya di awal adalah untuk memajukan kepentingan bersama dari orang-orang Indonesia atau orang Hindia Belanda ketika itu dan orang-orang bukan Eropa yang ada di Belanda, sama-sama mahasiswa rantau, supaya bisa saling mengayomi, melindungi, serta bertukar pendapat. Organisasi ini bersifat moderat, artinya tidak melakukan perlawanan dengan pemerintah Belanda ataupun pemerintah Hindia Belanda. Fokusnya di bidang sosial dan budaya dan tidak berpolitik, artinya tidak organisasi ini memang kooperatif dengan pemerintah. Sehingga tidak heran kalau memang ketika itu dalam perayaan kemerdekaan Belanda mereka ikut merayakan. Noto Suroto sebagai ketuanya itu berpandangan bahwa Hindia Belanda merupakan perpaduan harmonis antara budaya timur dan budaya barat yang tetap harus dipersatukan tanpa banyak mencari perbedaan-perbedaan. Kalau kita ingat kaitannya dengan slogan ini mungkin senada dengan hal yang diinginkan oleh Karel Jalbrug, seorang pemimpin Indo di Hindia Belanda yang menginginkan lestarinya politik asosiasi antara orang-orang timur dan barat. Kemarin sudah dibahas di pertemuan yang kemarin. Nah, kemudian
bintik-bintik perpecahan dalam organisasi Indische Vereniging itu muncul ketika para eksterniran atau orang-orang yang dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini adalah anggota atau pengurus dari Indische Partij, itu datang ke Belanda. Maka ada perbedaan pandangan antara Noto Suroto dengan tiga serangkai, terutama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, yang ngotot tetap menginginkan non-kooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pada ulang tahun kelima Indische Vereniging, di ulang tahun yang kelimanya, Dekker mengkritik, Douwes Dekker ini mengkritik mengenai pidato Noto Suroto kaitannya dengan asosiasi dan milisi. Noto Suroto menginginkan adanya perlindungan militer Belanda terhadap organisasi. Tetapi bagi Douwes Dekker, kalau itu dilakukan, artinya organisasi ini merupakan kaki tangan dari pemerintah Hindia Belanda. Di tahun 1915, Ketua Indische Vereniging digantikan oleh Gerungan SS Ratulangi yang menjadi ketua. Nah, di bawah Ratulangi, Indische Vereniging mulai menyerap pemahaman-pemahaman tokoh-tokoh tiga serangkai. Pandangan untuk berpolitik mulai muncul. Selain itu, kemudian menerbitkan sebuah majalah sebagai corong bagi propaganda Indische Vereniging yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal Ki Hajar Dewantoro. Ya, kemudian kedatangan mahasiswa baru dari Hindia Belanda itu ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan perubahan pergerakan dari Indische Vereniging. Kegiatan politik di luar negeri mulai terbuka, ikut dalam konferensi-konferensi internasional yang kemudian mereka mengatasnamakan sebagai mahasiswa Indonesia. Ya, adapun perubahan-perubahan dalam gerakan Indische Vereniging itu berkaitan dengan adanya perubahan nama majalah, perubahan nama organisasi, gitu, yang tentu nanti akan mengubah pula visi, misi, dan tujuan dari sebuah organisasi tersebut. 1916 Indische Vereniging menerbitkan jurnal Hindia Putra dengan subjudul Organ dari Ikatan Pelajar-Pelajar Indonesia yang dipimpin oleh Lukman Joyodiningrat. 1922 Indische Vereniging berganti nama menjadi Indonesisch Vereniging. Nama Indonesisch Vereniging ketika itu mungkin diilhami salah satunya dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ada juga tokoh Belanda, Van Vollenhoven, yang menamakan Hindia itu menjadi Indonesisch atau Indonesier. 1923 Indonesisch Vereniging keluar dari Indonesisch Verbond van Studerenden. Ketika itu memang ada sebuah organisasi perkumpulan semua mahasiswa rantau, baik itu Manado, Minahasa, Jawa, Cina, India, dan lain-lain, pokoknya non-Eropa yang tergabung di situ. Tapi kemudian Indonesisch Vereniging 1923 justru malah keluar karena menganggap bahwa tidak sesuai dengan tujuan atau visi misi organisasi tersebut. Kemudian majalahnya atau jurnalnya berubah menjadi
dari Hindia Putra berubah menjadi Indonesia Merdeka di 1924. 8 Februari 1925 pergantian pengurus, salah satunya adalah diketuai oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo, yang kemudian di tahun itu berubah nama kembali dari Indonesisch Vereniging menjadi lebih Indonesia, menjadi lebih memiliki jati diri nama gitu ya, tidak lagi ke namanya Belanda, jadi Perhimpunan Indonesia. Yang di dalam masa ini terkenal ada sebuah manifesto politik, mungkin itu istilah dari Sartono Kartodirjo, mengatakan bahwa ada sebuah manifesto politik dengan tema besar atau dengan kaitannya dengan Indonesia Merdeka sekarang juga. Manifesto politik tersebut salah satunya atau mungkin isinya kira-kira seperti ini: hanya ada satu Indonesia yang bersatu, yang mengenyampingkan perbedaan kelompok, yang dapat mematahkan kekuatan penjajah. Tujuan bersama Indonesia Merdeka menuntut terwujudnya massa nasionalis yang sadar dan berdiri di atas kekuatan sendiri. Sebagai landasan dari manifesto politik ini, maka ada sebuah slogan, ada kesatuan nasional, solidaritas, non kooperatif, dan swadaya. Jadi di tahun ini artinya jiwa berbangsa untuk membentuk sebuah bangsa Indonesia itu sudah muncul. Bahkan Sartono Kartodirjo meletakkan ini sebagai sebagai bagian awal kesadaran nasional Indonesia, yang kemudian nanti dikuatkan oleh adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ya, perubahan nama sudah saya katakan tadi mempunyai konsekuensi adanya perubahan visi misi dan tujuan. Begitu juga dengan Perhimpunan Indonesia mengarah ke non kooperatif, kemudian meningkatkan kerjasama internasional, mengikuti kongres-kongres internasional, bahkan ikut atau melakukan hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan, ketika itu tokoh-tokoh pergerakan di Hindia Belanda. Karena memang walaupun di Belanda, tetapi mereka fokusnya adalah bagaimana kehidupan di Hindia Belanda. Salah satunya melakukan kerjasama dengan Semaun. Kita ketahui bahwa Semaun adalah tokoh komunis kuat ketika itu di Jawa. Ya, akibat adanya kegiatan-kegiatan yang cenderung non kooperatif, selain itu karena memang di Hindia Belanda sendiri terjadi berbagai pemberontakan, pergerakan yang dianggap radikal, yang salah satunya dipimpin oleh tokoh-tokoh PKI, maka setiap organisasi pergerakan itu banyak diawasi dengan ketat oleh baik pemerintahan Belanda maupun pemerintahan Hindia Belanda. Maka di tanggal 23 September 1927, 4 anggota Perhimpunan Indonesia itu kemudian ditangkap dengan alasan melakukan berbagai kegiatan non kooperatif yang merugikan pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian mereka ditahan di Den Haag, diantaranya adalah Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majid Joyodiningrat, dan Ali Sastro Amijoyo. Mereka kemudian diadili tanggal 8 Maret 1928, artinya dari September 27 sampai Maret
28 itu hampir 6 bulan mereka menjalani penahanan di rutan. Kemudian dalam pengadilan tersebut mereka mendapatkan pendampingan pengacara dari Mr. Mubak, Duis, dan Mr. Weber. Nah, salah satu pembelaan terkenal mungkin sampai saat ini yang dilakukan oleh keempat mahasiswa itu adalah pembelaannya Muhammad Hatta yang memberi judul Indonesia Freeze atau Indonesia Merdeka. Ya, sebetulnya keempatnya ini melakukan pidato dalam pembelaan di pengadilan itu, tapi yang mencolok adalah pembelaan dari Muhammad Hatta. Ya, ada perbedaan antara situasi politik di Belanda dengan di Hindia Belanda. Kalau kita ingat, mungkin ada pembelaannya Soekarno ketika akan dipenjarakan karena dianggap memimpin sebuah organisasi yang non kooperatif, membahayakan pemerintahan Hindia Belanda, yaitu PNI. Tapi kemudian gagal. Dalam kenyataannya pembelaannya Soekarno itu ditolak. Sementara ketika Hatta di 1928 ini justru mendapatkan kemenangan, atau artinya Muhammad Hatta dan kawan-kawan tidak jadi dipenjarakan. Walaupun sebetulnya 6 bulan itu sudah termasuk lama gitu, tanpa diadili itu. Tetapi berbeda situasi politiknya. Di Belanda justru ketika itu lebih dianggap adil dalam tanda kutip ya, dibandingkan dengan di Hindia Belanda yang cenderung selalu memojokkan kaum pergerakan. Nah, ini adalah beberapa saya ringkaskan dari bukunya Frank Don kaitannya dengan pergerakan mahasiswa. Bukunya berwarna merah ya. Ada Noto Suroto yang pernah menjadi pemimpin organisasi Perhimpunan Indonesia, Samratulangi, Lukman Jayadiningrat, Sutomo, Herman Kartosiswatro, kemudian Raden Iwakusuma Sumantri, Nazir Pamuncak, Sukiman Wiryo Sandoyo, Muhammad Hatta, Abdul Syukur, dan Ruspandi. Ya, ada satu kejadian yang menurut saya ini adalah bagian dari identitas kita. Ketika itu akan diubah nama Indonesia Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Tetapi nama Indonesia nama Indonesia itu ternyata ditentang oleh salah satunya Douwe Dekker yang menentang, karena dianggap Indonesia itu menunjukkan lemah sekali gitu ya, berjajah, primitif. Tapi kemudian Hatta dengan kata-kata yang saya kutip, biarkanlah kata Indonesia itu disebut primitif, asalkan kita sendiri yang menciptakannya, daripada kita niru-niru tapi ternyata buatan orang. Yang mendingan ini buatan kita gitu ya. Mungkin itu wujud dari berdiri di atas kaki sendiri, itu salah satunya dari penamaan itu ya. Silahkan bagi teman-teman yang lain, ada sejarahnya kaitannya dengan penamaan, mengapa namanya Indonesia, dari mulai mungkin Melayunesia, Indonesia, sampai menjadi Indonesia ya. Demikianlah pembahasan kita kaitannya dengan Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi pergerakan mahasiswa di Belanda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik bagi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini, serta memberikan pemahaman kita terhadap kita bahwa betapa perjuangan itu sangat berat. Dipenjarakan itu hal biasa bagi orang-orang
pergerakan di masa itu, bagi tokoh-tokoh pergerakan di masa itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang sebagai mahasiswa? Mari kita berjuang, salah satunya menambah wawasan kita supaya tidak kudet, membela negara kita sampai darah penghabisan. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.